Buka aja masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Rena Fazulanda dengan NIM 2203534. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang permasalahan dan solusi pembelajaran jarak jauh sebagai inovasi pendidikan dalam mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andes Eldarni MPD dan Ibu Rosmaria MPD. Baiklah, ada dua topik yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah permasalahan pembelajaran jarak jauh, dan yang kedua adalah solusi dari permasalahan pembelajaran jarak jauh. Dengan mewabahnya pandemi COVID-19 di dunia, menjadi hal yang menakutkan bagi warga dunia. Salah satunya adalah Indonesia. Dengan adanya COVID-19, Indonesia menerapkan PSBB atau dikenal dengan pembatasan sosial berskala besar. Penerapan PSBB ini mengakibatkan dilaksanakannya pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh sendiri adalah kegiatan pembelajaran tatap muka yang dilakukan secara virtual di tempat tinggal masing-masing dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Pada pembelajaran jarak jauh ini, pendidik dan peserta didik harus mampu menciptakan situasi yang menyenangkan sehingga materi yang diberikan dapat diterima dengan baik. Tentunya dengan menerapkan pembelajaran jarak jauh pasti ada permasalahan yang akan dihadapi. Yang pertama yaitu inovasi tenaga pendidik dalam proses belajar. Sebagai tenaga pendidik yang profesional, guru harus mampu mengkolaborasikan ragam metode pembelajaran. Guru diharapkan mampu bertindak sebagai pembimbing atau tutor jarak jauh sekaligus fasilitator bagi peserta didik. Dengan kekreatifan dari guru tersebut, maka akan semakin meningkat motivasi belajar bagi peserta didik. Motivasi pembelajaran ini juga menjadi permasalahan pembelajaran jarak jauh karena pembelajaran secara virtual ini menyulitkan tenaga pendidik dalam itu nggak nampak gitu ya. Ini bahas sih saya. Lanjut. Motivasi peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran juga menjadi permasalahan dalam pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran secara virtual ini menyulitkan tenaga pendidik dalam mengontrol suasana belajar yang kondusif karena terbatasnya akses. Hal ini menyebabkan turunnya motivasi belajar yang berakibat pada kurang aktifnya peserta didik dalam pembelajaran. Hal ini dapat dibuktikan dengan sedikitnya siswa yang berpartisipasi saat pembelajaran berlangsung. Dalam hal ini, guru dan orang tua berperan penting. Guru sebagai tenaga pendidik dan orang tua harus saling bersinergi dalam mengupayakan berjalannya
pembelajaran dan tercapainya tujuan pembelajaran. Yang ketiga, ada sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh guru dan siswa. Saat ini, banyak ditemui peserta didik atau siswa yang hanya memiliki satu gawai dalam keluarganya. Hal ini dikarenakan tidak semua keluarga peserta didik termasuk golongan masyarakat menengah ke atas. Bahkan tidak jarang terdapat peserta didik yang tidak memiliki gawai, sehingga perlu perhatian khusus seperti pelaksanaan home visit oleh tenaga pendidik. Seperti yang kita lihat, ada siswa yang meminjam HP temannya untuk belajar daring. Hal ini dikarenakan ia tidak memiliki HP karena faktor ekonomi. Yang keempat, akses internet yang kurang di berbagai daerah. Tidak sedikit peserta didik yang kesulitan mengikuti pembelajaran karena letak tempat tinggalnya belum terjamah oleh akses internet, sehingga mengakibatkan pembelajaran secara daring sangat sulit untuk dilaksanakan. Selain itu, banyak peserta didik yang tinggal di daerah-daerah mengeluh tidak mampu membeli kuota karena dinilai sangat mahal. Sementara orang tuanya kehilangan pencarian karena imbas penyebaran COVID-19. Dari permasalahan-permasalahan di atas kita dapat kita cari solusi dan strateginya. Adapun solusi dan strategi penerapan sistem belajar secara virtual, yang pertama adalah dengan membuat alokasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya dalam satu kali tatap muka, guru harus menentukan berapa lama proses pembelajaran daring, karena adanya perbedaan konsep dengan pembelajaran tatap muka di sekolah. Selain itu, guru juga mampu mendisiplinkan peserta didik dalam mengumpulkan tugas, sebagai bentuk refleksi pembelajaran dengan memberikan tenggat waktu pengumpulan tugas. Hal ini dilakukan agar siswa tidak bosan dan tidak mengeluh dengan adanya tugas yang banyak, terus dengan adanya guru yang menerangkan terlalu lama. Yang kedua, dapat dilakukan dengan menentukan teknologi belajar yang dapat dijangkau atau diakses oleh seluruh peserta didik. Dalam hal ini, guru harus menentukan aplikasi atau platform penunjang pelajaran yang dapat diakses oleh seluruh peserta didik dengan memperhatikan keunggulan teknologi tersebut. Penggunaan teknologi yang sesuai akan membantu dalam menyampaikan materi serta tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Misalnya seperti menggunakan Google Classroom atau menggunakan web seperti Kahoot dan lain-lain. Yang ketiga, gunakan metode belajar yang dapat menunjang proses belajar. Misalnya, penggunaan metode studi sester yang menekankan pada inovasi tenaga pendidik dalam memanfaatkan teknologi, sehingga berdampak pada keaktifan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, kegiatan belajar ini dapat dilakukan melalui home visit oleh guru, yaitu dengan mendatangi kediaman peserta didik yang tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar daring dengan baik. Yang keempat, menjalin komunikasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Guru harus dapat menjalin komunikasi yang baik antar siswanya selama berdiskusi. Bentuk interaksi yang dapat dilakukan pada saat pembelajaran daring itu seperti menanyakan kabar selama belajar di rumah. Selain itu, guru senantiasa mengingatkan peserta didik untuk menyalakan kamera ponselnya sebagai bentuk absensi, serta mencegah peserta didik untuk tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar. Guru juga diharapkan tidak terlalu asik menerangkan materi, agar siswa tidak merasa jenuh. Sebagai tenaga pendidik yang profesional, guru harus mampu menstimulus peserta didik
agar aktif bertanya. Guru juga dapat menyiapkan beberapa kuis interaktif agar peserta didik merasa terlibat dalam proses belajar dengan melakukan diskusi-diskusi. Kemudian solusi yang terakhir adalah penggunaan media pembelajaran yang menarik. Penggunaan media pembelajaran yang tepat sangatlah diperlukan karena dalam kegiatan pembelajaran tidak hanya berkaitan dengan mendengar penjelasan materi dari guru, melainkan terdapat aktivitas lainnya seperti mengembangkan keterampilan, mengamati, mendemonstrasikan, menulis, dan lain sebagainya. Itulah solusi yang dapat dilakukan untuk dalam pembelajaran jarak jauh. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.